Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, dan salam keheningan bagi kita semua. Saya Mbah Sutrisno menyampaikan salam penghormatan dan kerinduan batin untuk seluruh saudara dimanapun Anda berada. Sebelum kita melangkah lebih jauh menyelami perenungan malam ini, mari kita saling menyapa. Bagi saudara yang hadir menyimak, silakan berkenan menuliskan daerah asal Anda di kolom komentar. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya kita untuk merajut tali silaturahmi, menyambung ikatan rasa di antara sesama anak bangsa dari berbagai penjuru Nusantara. Ketika kita sama-sama meluangkan waktu untuk duduk di dalam ruang perjumpaan ini, besar harapan saya agar ada satu nilai hakiki yang bisa kita bawa pulang. Jangan biarkan waktu yang sangat berharga ini mengalir sia-sia tanpa meninggalkan bekas perbaikan pada jiwa kita. Sebab sebaik-baiknya perjumpaan adalah perjumpaan yang mampu melahirkan kesadaran baru. Di tengah hiruk-pikuk zaman modern ini, kita menyaksikan sebuah fenomena yang cukup memprihatinkan. Banyak orang begitu mudah bersuara nyaring, merasa telah menerima petunjuk gaib, memamerkan kelebihan batin, lalu dengan bangga mengklaim dirinya sebagai sosok Satrio Piningit. Namun, mari kita heningkan pikiran dan melihat masalah ini secara jernih. Secara etimologi dan makna spiritual, kata piningit berakar dari kata pingit, artinya dipingit, diendapkan, dan disembunyikan oleh Sang Maha Pencipta. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seseorang dapat dikatakan dipingit jika batinnya masih haus akan pengakuan publik? Bagaimana mungkin ia disebut tersembunyi jika egonya masih meletup-letup dan tangannya sibuk menepuk dada? Kematangan batin seorang pejalan spiritual tidak diukur dari seberapa banyak teori yang ia hafal atau seberapa spektakuler pengalaman gaib yang pernah ia alami. Kematangan itu diukur dari kebersihan dan kesiapan wadah batinnya. Ketahuilah, Satrio Piningit tidak pernah dilahirkan dari ruang hampa. Ia tidak muncul tiba-tiba tanpa sebab, tidak hadir dari angan-angan kosong, dan tidak dibentuk dalam kenyamanan. Keterpingitannya adalah buah dari gesekan zaman dan dialektika penderitaan hidup yang nyata. Ia adalah jiwa yang telah melintasi lorong penempaan batin yang amat sunyi dan berat. Pernah merasakan pahitnya dihina. Pernah mengecap perihnya direndahkan, dan pernah disisihkan serta dikucilkan dari lingkaran pergaulan dunia. Namun, bagi jiwa yang bijak, penderitaan itu bukanlah hukuman. Penderitaan adalah proses alkimia batin. Cara Sang Maha Pencipta untuk mengikis dan menggosok wadah batin manusia. Jika wadah batin kita masih dipenuhi oleh kerak kesombongan, keakuan, dan ambisi untuk dihormati, maka selangit pun air hikmah dituangkan, ia akan terkontaminasi dan menjadi keruh. Lewat jalan penderitaan itulah kotoran ego dilebur. Wadah batin dicuci hingga bening, murni, dan siap menjadi tempat bersemayamnya cahaya kebenaran. Ketika wadah batin seseorang telah bersih dari egoisme,
Ia tidak akan pernah mengobral klaim atau menuntut agar diakui sebagai pemimpin. Karakter jiwanya justru terpancar melalui 3 pilar utama. Pertama, ia adalah sosok yang telah selesai dengan rasa sakit hatinya. Pengalaman pernah dihina dan dikucilkan justru membentuk batinnya menjadi begitu lapang dan kokoh. Ia tidak lagi tergoyahkan oleh caci maki dan tidak pula terbuai oleh pujian. Jika seseorang masih mudah naik pitam, menyimpan dendam, atau merasa paling benar sendiri saat berbeda pendapat, itu menandakan bahwa batinnya belum dipingit. Ia masih menjadi tawanan dari nafsunya sendiri. Kedua, jiwa yang dipingit memiliki keluasan maaf yang tak terbatas. Kekayaannya tidak diukur dari seberapa banyak pengikutnya, seberapa banyak harta bendanya, melainkan dari kemampuannya untuk memaafkan tanpa syarat. Meskipun dulu ia pernah disakiti dan dikucilkan, tidak ada sedikit pun endapan rasa benci di dalam wadah batinnya. Bagaimana mungkin seseorang dapat menjadi penuntun masyarakat jika jiwanya sendiri masih kotor oleh dendam? Gemerlap takhta dan kemewahan duniawi tidak lagi mampu menyilaukan mata batinnya. Bahkan di dalam dadanya telah tertanam sebuah kesadaran yang sangat dalam. Rasa sama sekali tidak merasa memiliki. Ia tidak lagi memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Ketiga, bahwa jiwa yang dipingit mungkin tetap bekerja keras sebagaimana manusia biasa. Namun, ketika ia menerima gaji atau hasil dari keringatnya, di dalam kolbunya tidak pernah terdetik sedikit pun bahwa uang itu adalah hak miliknya. Ia sadar sepenuhnya bahwa dirinya hanyalah jembatan rezeki yang dialirkan Tuhan untuk keluarganya. Tidak ada ambisi untuk menumpuk harta. Tidak ada ikatan pada materi. Jika ada seseorang yang mengaku Satrio Piningit, namun hatinya masih sibuk menghitung kekayaan pribadi, haus kedudukan, dan gemar disanjung, itu adalah pertanda bahwa ia hanyalah satrio kepingin. Ambisi duniawi yang dibungkus dengan simbol-simbol spiritual. Para saudara sekalian, janganlah kita tergesa-gesa mengaku atau mengagumi sosok Satrio Piningit sebelum kita memahami hakikat pembentukan jiwanya. Pencapaian spiritual yang sejati tidak membutuhkan panggung kehebohan. Mati sajroning ngagesang, meninggal di dalam kehidupan, adalah kemampuan untuk mengubur kesombongan raga dan ego pribadi di dalam keheningan wadah batin. Satrio Piningit yang sejati tidak membutuhkan papan nama, tidak memerlukan pengumuman, dan tidak mengemis pengakuan dari manusia. Ia lahir dari pertempuran batin yang nyata, bukan dari ruang hampa. Ketentraman jiwanya, kelapangan maafnya, ketulusannya menjadi jembatan bagi sesama, serta ketundukan totalnya kepada Sang Maha Pencipta akan memancarkan cahaya dengan sendirinya tanpa perlu banyak bersuara. Semoga wadah batin kita semua senantiasa dibersihkan, dianugerahi kelapangan dada, dan dilimpahi ketenangan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas kebersamaan dan kesediaan Anda untuk menyimak serta menuliskan daerah asal di kolom komentar. Semoga silaturahmi pemikiran ini membawa berkah dan kedamaian bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi.